ternyata berkebun itu adalah grounding, yang mana ketika kita berkebun itu energi kita jadi selaras. Dari sisi emosional kita, energi negatif kita itu bisa netral. Awalnya berkebun tidak semata-mata karena cari cuan, itu nggak kepikiran sama sekali nyari cuan, tapi alam mereka yang saya rawat dengan cinta itu memberikan peluang untuk saya berupa uang dari jualan tanaman itu. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, orang yang kita cintai pasti ingin memberikan sesuatu hal kepada kita. Dari tanaman yang saya tanam itu adalah mereka memiliki rezekinya sendiri untuk bisa dijual. Rampung berkebun sik. Wah, subur-subur nih. Wah, ada yang kuning. Kita ambil yang kuning. Perkenalkan, nama saya Irukawa Elisa. Sebenarnya nama aslinya cuma Elisa aja. Untuk aktivitasnya saya menulis sama berkebun. Jadi dua hal itu saling mengimbangi biar nggak terlalu stres terhadap dunia. Dah. Kita tambahin tanah dhisik ben subur. Mana ya? Sini aja lah. Untuk latar belakangnya berkebun itu sebenarnya sejak tahun 2016. Waktu itu saya itu kerja kantoran, cuman saya ngerasa hampa, capek, kemudian juga ngerasa kurang hidup gitu. Kemudian iseng-iseng lah cari refreshing. Waktu itu juga karena masa-masa patah hati gitu kan ya, jadi cari hiburan, cari kesibukan, lebih sibuk gitu. Sebenarnya di situ sedang mencari pencarian hidup sih. Singkat cerita, dari titik yang jatuh banget soal perasaan gitu. Nah, saya itu kembalinya dengan berkebun, karena ternyata setelah ke belakang ini, akhir-akhir ini tuh saya mempelajari satu hal, ternyata berkebun itu adalah grounding, dan tanah itu memiliki energi, di mana manusia ini kan makhluk energi, yang mana ketika kita berkebun itu energi kita jadi selaras. Makanya dari sisi emosional kita, energi negatif kita itu bisa netral. Itu baru saya temukan setelah belakangan ini. Padat ini kita gemburin. Hai teman-teman, kita sedang gemburin tanah. Nah, ini kita berkebunnya sengaja nyeker aja ya, karena kalau kita nyeker itu kita sekalian grounding dan menyelaraskan energi. Dan ini me time saya, kalau saya pusing dengan kerjaan, kita berkebun. Nah, kalau berkebun itu enaknya kita
groundingnya itu nggak perlu ke hutan, karena apalagi untuk di kawasan yang di perkotaan mau cari hutan kemana jauh. Jadi kita bisa nanam aja, misal kita di pot atau di polybag atau di apa, kita nanam aja, kita bersentuhan langsung dengan daunnya. Itu penyelarasan yang sangat ampuh, jadi kita nggak perlu mahal-mahal, jadi lebih hemat budget juga. Dan kita dari hasil berkebun juga kita menghasilkan, bisa dari panen atau bisa seperti saya sampai ngejual. Dan ini kaitannya juga yang saya rasain itu, awalnya berkebun tidak semata-mata karena cari cuan, itu nggak kepikiran sama sekali nyari cuan, itu murni alami. Dan itu saya lakukan pengabdian, nggak mikirin tentang finansial, tapi alam, mereka yang saya rawat dengan cinta itu memberikan peluang untuk saya berupa uang dari jualan tanaman itu. Jadi itu bentuk, ketika kita mencintai sesuatu, orang yang kita cintai pasti ingin memberikan sesuatu hal kepada kita. Nah, salah satu bentuk wujud yang aku tangkap dari tanaman yang saya tanam itu adalah mereka memiliki rezekinya sendiri untuk bisa dijual, seperti itu. Nah, untuk saya daun mint ini sangat bersejarah karena dia berawal dari, anggap aja 15 cm ya, dari 15 cm akhirnya menjadi berpuluh-puluh polybag dan bisa kita jual. Ini segini, kalau udah besar sedikit kita jualnya 15-an. Jadi di kebun ini ada beberapa bagian, yang di bagian sini ini khusus tanaman daun mint, yang di samping sana itu ada stevia. Kemudian kita akan bergerak ke sini, yang khusus di sini itu samping sini emang sengaja memanfaatkan ruang untuk sayuran. Ini sayuran yang sifatnya rambat. Kemudian yang di sini ada stevia juga. Kemudian yang di sini nih, ini yang paling kita sering gunakan untuk masak, dia ini adalah tanaman kucai. Kemudian kita akan pindah ke sini. Ini adalah bibit sayuran, ini untuk stok di raised bed, karena di raised bed kalau udah kita panen langsung kita ganti ini. Ini sementara bibit dulu. Langsung aja kita akan ngajak teman-teman ke bagian rak ini. Nah, di rak ini sebenarnya khusus tanaman stevia. Ini stevia yang versi udah besar. Ini per potnya 15-an ribu. Ini juga sebenarnya udah siap panen sih ini. Kita panen, kita kembangkan, itu udah bisa. Nah, di bagian sini adalah bagian sayur. Ini saya nanamnya di raised bed. Raised bednya ini terbuat dari talang. Dan ini sebenarnya biasanya kita ganti-ganti, kadang sawi, kadang pokcoy, kadang juga ini lobak. Dan kita akan lanjut ke bagian sana. Yuk. Di sini adalah spot untuk tanaman hias. Di sini khusus kaktus sama sukulen. Kemudian di sini yang paling banyak itu saya sedang mengembangkan si teratai karena permintaannya lumayan dan harganya juga lumayan juga. Untuk teratai itu sendiri satu boxnya itu kita jual 50 sampai 55 tergantung besar kecilnya teratai. Jadi berkebun itu buat saya sebagai healing, dan selain healing juga kita akan mendapatkan banyak manfaat selain dari memberikan stok swasembada pangan di rumah tetangga, tapi kita juga mendapatkan hasil dari jualan tanaman itu. Dan ini bagi saya pengalaman yang sangat seru.
Hari ini saya mau panen untuk masak dan untuk dibagiin ke tetangga. Wah, ini sawinya udah besar-besar banget nih. Wah, ini udah seger banget nih, udah ada yang jatuh. Kita langsung panen aja yang ini ya. Seger banget, ini crunchy banget nih. Kita langsung panen aja yuk. Nah, ini kalau di kampung kita nanam sayuran itu hal yang umum karena untuk stok kebutuhan di dapur, sehingga kalau mau masak kita tinggal panen aja di depan rumah. Kalau untuk latar belakang dari pendidikan, sebenarnya saya itu gado-gado. SMK-nya itu akuntansi, kemudian dari akuntansi saya melipir jadi jurnalis freelance, kemudian juga pernah akhirnya kuliah di psikologi. Nah, terkait psikologi sama berkebun itu sebenarnya ada banget korelasinya. Jadi hubungannya berkebun sama psikologi itu dalam hal penyembuhan. Kalau psikologi itu kan penyembuhannya di mana manusia yang bergerak aktif. Cuman kalau kita yang dengan tanaman itu hubungannya kita main energi, karena tanaman itu sifatnya menetralkan energi kita, menyelaraskan energi kita. Itu makanya beberapa metode penyembuhan terakhir, beberapa tahun terakhir itu ada metode penyembuhan dengan cara grounding, dengan jalan kaki di tanah atau memeluk pohon. Nah, berkebun itu salah satunya masuk ke dalam ranah itu sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang stres atau ngerasa nggak nyaman dengan kehidupan bersosialnya karena banyak toksik, berkebun itu salah satu penyelarasan yang kita nggak perlu repot-repot ke psikolog atau apa. Kita bisa berkebun itu dengan alami. Kalau kita lakukan secara rutin, insya Allah pelan-pelan energi kita netral. Ketika kita netral, kita memiliki kenyamanan dan banyak insight yang masuk gitu. Nah, ini saya mau panen kucai sama bunga kucai. Pelajaran yang saya dapatkan ketika berkebun itu lebih ke pelajaran hidupnya, lebih ke insight yang lebih netral. Hati kita itu lebih ayam tentram. Ketika kita tenang, vibrasi kita akan tinggi. Ketika vibrasi kita akan tinggi, itu adalah gerbang utama ilmu pengetahuan itu masuk. Detik ini saya menemukan puzzle itu dan saya berhasil menatanya. Itu memang kelihatannya nggak nyambung, cuman kalau bagi saya itu sangat nyambung karena tanaman itu kan bentuk dari grounding yang tadi saya jelaskan, lebih ke sana sih. Pelajaran hidup yang lain itu adalah keselarasan di mana kita menanam, kita akan memanen. Apa yang kita tanam, itulah yang kita panen. Kalau kita nanamnya membuang sampah, ya bencana alam yang kita dapatkan. Tapi kalau kita menanamnya untuk hal positif kayak menanam, ya salah satunya kita bisa berbagi ke tetangga. Dari hasil kita berkebun, kita juga bisa dapat uang, dan itu tadi bonusnya vibrasi kita lebih netral, lebih damai gitu. Nah, ini hasil panen hari ini, kita akan masak dan berbagi ke tetangga. Kenapa saya mau berbagi sayuran? Karena sayuran tanaman itu dia memang hidupnya diperuntukkan untuk menyeimbangkan alam. Jadi mereka memang mengabdikan diri untuk kita, untuk manusia. Jadi kita sebagai manusia juga sesama makhluk, kita juga seharusnya udah berbagi, karena berbagi itu tidak membuat kita miskin, justru membuat kita kaya. Tapi kaya itu adalah mental. Mental itu kita
bisa legowo memberikan apapun yang kita punya tanpa hitung-hitungan. Ini warga di sini sering banget ya dikasih sayur sama Mbak Elisa. Kadang juga ada yang metik sendiri karena memang sudah diperbolehkan. Iya, kalau makan sangat bermanfaat karena punya cucu kan. Jadi ini kan sayur organik, sangat bermanfaat, menyehatkan untuk anak-anak, juga untuk orang tua kan ini sayurnya. Ini sangat menginspirasi nih Mbak Elisa ini punya sayur organik. Jadi kalau lewat depannya Mbak Elisa itu terlihat adem kan. Banyak sayur, aneka macam sayur. Ini bisa untuk ibu-ibu yang lain itu untuk besok melakukan hal yang sama, kegiatan yang sama kan. Bermanfaat ini untuk kegiatan sehari-hari ini untuk ibu-ibu ini. Manfaat berkebun itu nggak cuma hanya berbagi juga, tapi kita sebagai orang desa itu kita nggak punya uang sepersen pun kita masih bisa makan, karena ketika hidup ini kan roda berputar, kadang nggak di atas, kadang di bawah. Kalau orang desa biasanya kadang nggak punya uang itu tetap bisa makan karena dari hasil panen di rumah kita tinggal petik aja, nggak perlu beli, dan itu semuanya bisa kita ciptakan sendiri. Kalau organik itu enaknya kita bisa nanam sayur, kita makan sendiri lebih sehat. Dan satu hal yang menarik, tanaman sayur yang organik itu energi vibrasinya itu paling tinggi dibandingkan makanan junk food atau makanan yang lain-lainnya itu paling tinggi. Makanya tanaman bagi orang-orang yang spiritualis dan orang-orang yang organik, suka makanan organik itu vibrasi energinya itu lebih tinggi karena memang sayuran organik energinya lebih tinggi. Hari ini saya mau membersihkan daun-daun yang ada di samping rumah. Daunnya ini nanti kita gunakan untuk membuat tabungan tanah. Dan ini barusan saya habis melakukan aktivitas upaya menabung tanah. Nah, ini salah satu cara saya karena tanah di sini itu walaupun di desa itu cuman sedikit tanah yang bisa kita gunakan karena di kanan kiri halaman rumah itu udah dikonblok sama dicor. Jadi untuk menanam kita keterbatasan tanah. Jadi selain sampah garing, ini ada sampah basah. Nah, sampah basah ini juga bisa kita manfaatkan untuk menabung tanah. Nah, ini adalah tanah bekas kita nanam yang udah nggak kepake. Ini nutrisinya udah berkurang banyak. Jadi kita mengembalikan unsur haranya biar lebih lengkap. Kita gunakan untuk menabung tanah. Nah, ini sudah saya nabung tanah. Nah, ini kita harus langsung menutupnya, dan besok kalau kita mau habis nyapu atau habis masak, sampah-sampahnya kita masukin lagi, kita buka dan kita tutup, begitu seterusnya sampai dia penuh sampai atas.
Dan ini saya akan menunjukkan salah satu hasil nabung tanah yang udah saya buat sejak sebulan yang lalu. Nah, ini biasanya setelah 3 bulan dia udah bisa kita panen. Nah, setelah kita panen itu bisa kita manfaatkan sebagai campuran media tanam yang lebih subur, dan ini biasa yang saya lakukan sehingga kita nggak perlu beli tanah, kita pakai apa yang kita buat di rumah sendiri. Jadi waktu itu awal mulanya ini menjadi sebuah usaha hasil kebunnya itu kan karena memang saya itu suka bergerak ketika kerjaannya udah selesai atau ketika saya banyak pikiran, stres, saya berkebun pelan-pelan, 1 polybag, 2 polybag, sampai banyak banget di kebun ini penuh. Akhirnya karena penuh bingung, akhirnya ya udahlah dijual aja. Dari dijual itu ternyata iseng juga, masih dijual kan cuma 1 laku, 2 1 2 gitu lakunya. Terus akhirnya pelan-pelan saya iseng ke grup-grup media sosial itu kayak nyebar, jadi siapa yang pengen jadi reseller jualin ini. Alhamdulillah dari situ juga ada hasilnya, walaupun nggak banyak tapi bagi saya yang itu nggak untuk niatan bisnis lumayan sih gitu. Berkebun itu penting sih, apalagi besok itu masa depan itu yang paling diandalkan itu pertanian, karena pertanian itu nggak bisa digantikan dengan AI. Ya mungkin bisa dari AI teknologi dari segi operasionalnya, tapi dari segi tumbuhannya yang memberikan kebutuhan kepada manusia itu nggak bisa digantikan sama teknologi. Itu penting sih untuk kita untuk sadar dan kembali ke alam, jangan rusak alam, dan kita nanam aja dari di rumah yang kita bisa, nggak perlu yang bagus, nggak perlu yang modal besar, yang ada aja di rumah. Impiannya ke depan, semoga kebun ini bisa menjadi lebih besar, cita-citanya bisa punya karyawan, dan kalau udah punya karyawan semoga harapan saya bisa mempekerjakan, wah aku jadi terharu. Semoga bisa mempekerjakan orang-orang yang susah mencari kerja.